semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh di bidang transportasi. Nah, saat di kelas 10, kita telah mempelajari peta dan citra penginderaan jauh pada materi pengetahuan dasar pemetaan. Penginderaan jauh mengkaji suatu objek dan menampung berbagai informasi, kemudian diinterpretasikan melalui peta. Dalam menginterpretasi peta, perlu kecermatan dan ketelitian agar objek yang dikaji dapat dikenali secara tepat. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh sangat berperan penting dalam berbagai aspek, baik pembangunan fisik maupun sosial budaya. Nah, pada materi ini akan dibahas lebih spesifik dan praktis tentang pemanfaatan peta dan penginderaan jauh pada bidang transportasi. Seperti yang kita ketahui bahwa negara maju dan negara berkembang tidak terlepas dari permasalahan transportasi. Tingkat pertambahan penduduk setiap tahun memicu tingginya penggunaan transportasi, baik transportasi darat, udara, maupun laut. Penambahan jaringan transportasi sangat diperlukan di Indonesia, sehingga mendukung mobilitas manusia atau barang. Saat ini, pemerintah giat dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang transportasi darat, udara, dan laut. Sebagai contoh, pembangunan bandara di berbagai daerah di Indonesia sudah gencar dilakukan, seperti Bandara Siau di Sulawesi Utara, Bandara Tambelang di Kepulauan Riau, dan Bandara Muara Tawe di Kalimantan Timur. Pembangunan bandara tersebut tentu membutuhkan pemetaan tutupan lahan dan kajian lebih lanjut terhadap wilayah terdampak pembangunan. Informasi keuangan yang diperlukan dapat didukung dengan data citra penginderaan jauh. Lalu, bagaimana peta dan citra penginderaan jauh dapat berperan dalam bidang transportasi darat, laut, dan udara? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, manfaat peta dan citra penginderaan jauh untuk perencanaan jaringan jalan. Jaringan jalan merupakan sarana utama dalam transportasi darat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika diimbangi dengan sarana transportasi yang memadai. Ketersediaan aksesibilitas memudahkan perkembangan suatu wilayah, seperti jaringan jalan untuk menghubungkan antar daerah dan terciptanya interaksi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan peta dan penginderaan jauh dapat memvisualisasikan bentuk permukaan bumi. Dalam pengembangan perencanaan jaringan transportasi, sangat terbantukan oleh peta dan citra penginderaan jauh. Foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jaringan jalan. Misalnya, untuk penentuan lokasi halte dan terminal, desain infrastruktur jalan tol, perencanaan jalan baru, perencanaan jalur alternatif, dan perbaikan jaringan jalan. Yang kedua, manfaat peta dan citra penginderaan jauh untuk perencanaan jalur kereta api. Kereta api merupakan moda angkutan darat yang makin diminati masyarakat. Bebas macet serta waktu tempuh tepat dan cepat merupakan alasan utama masyarakat memilih transportasi ini. Selain itu, waktu tempuh kereta antar provinsi dapat lebih dipersingkat. Sebagai contoh, dari Jakarta ke Semarang menempuh jalur dari poin ke poin, sehingga tidak jauh berbeda dengan moda transportasi udara dan harga tiketnya lebih terjangkau. Dengan demikian, angkutan kereta api dapat bersaing dengan angkutan udara. Nah, pemanfaatan peta dan penginderaan jauh untuk proses penentuan jalur rel kereta api lebih efektif dan efisien. Manfaat citra penginderaan jauh yaitu memperoleh data parameter dalam menentukan lokasi jalur kereta api menuju lokasi rencana pembangunan. Dengan adanya metode ini, perencanaan jalur kereta api memakan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Adapun parameter fisik penentuan jalur kereta api yaitu penggunaan lahan, jaringan jalan, informasi hidrologi, jenis tanah, litologi, dan informasi kebencanaan. Kemudian, pada pengembangan jalur kereta api baru, peta penggunaan lahan di daerah sekitarnya sangat diperlukan.
Informasi ini berguna untuk mengetahui dampak pembangunan bagi daerah sekitar jalur kereta api. Selanjutnya, manfaat peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi laut. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Ribuan pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke. Interaksi antar pulau dilakukan melalui moda transportasi laut, sehingga pulau-pulau kecil dapat terhubung. Transportasi laut menjadi salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Jika transportasi laut terganggu, pergerakan barang juga akan terganggu. Dengan demikian, transportasi laut dapat dikembangkan secara optimal untuk menunjang pertumbuhan perekonomian. Nah, penggunaan citra penginderaan jauh sangat berguna untuk menentukan jalur pelayaran yang aman saat kapal berlayar di perairan dangkal. Selain itu, penginderaan jauh juga memuat informasi mengenai pasang surut air laut, gelombang air laut, kedalaman air laut, dan arah arus laut. Informasi tersebut menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan pelabuhan. Citra satelit meteorologi dapat merekam kondisi cuaca dan analisis perubahan cuaca. Informasi potensi badai yang direkam sensor penginderaan jauh dapat menjadi acuan penentuan waktu keberangkatan kapal. Yang terakhir, manfaat peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi udara. Indonesia memiliki pulau-pulau yang dibatasi perairan. Transportasi udara makin diminati karena menjangkau tempat-tempat yang sulit dicapai. Kegiatan penerbangan domestik dan internasional di seluruh bandara dapat menunjukkan perkembangan transportasi udara di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengembangan jaringan transportasi udara untuk penataan sistem terpadu, andal, dan terarah. Dengan adanya peta dan citra penginderaan jauh ini memberikan berbagai manfaat, yaitu sebagai penentu jalur penerbangan, pemantauan cuaca untuk penerbangan, dan penentuan lokasi bandara yang strategis. Nah, berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan peran peta dan penginderaan jauh digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut, maupun udara, pemantauan kondisi jalan, mengetahui perkembangan jalan, pengawasan lalu lintas, manajemen transportasi, dan pemantauan lalu lintas kendaraan. Oke, itulah tadi pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh di bidang transportasi. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!